SOCL 506 pesanan dari akun Moh Rofiki yang ada di Sumeneb, Jawa Timur. Ada dua driver ya, SOCL 506 dimensi 15 cm 5 set transfer final. Untuk driver yang kedua di sini ada driver Apec H900. Untuk Apec H900 nya dimensi 17,5 atau 17 cm. Namun untuk hatching di sini kita kasih yang 20 cm ya. Stok warna kuning dan ungu. Untuk saat ini kita kirim yang warna ungu, pesanan dari Moh Rofiki yang ada di Sumeneb, Jawa Timur. Untuk driver yang kedua ada di tengah, SOCL 506 dimensi 20 cm. Kalau yang tengah ini pesanan dari akun Qabilah Almisahkah yang ada di Nangguri, Aceh, Darussalam. Semua full set menggunakan transistor NJW on semi. Jadi di sini kita buatkan video test on sebelum kita serahkan pada pihak jasa kirim. Kita memastikan untuk driver dalam kondisi normal. Nanti semua tergantung siapa yang instalasi dan bagaimana cara instalasinya. Di sini kita beri sedikit ya tutorial buat teman-teman yang khususnya belum tahu. Untuk regulator gunakan arus kecil. Estimasi di bawah 5 ampere ya. SOCL 506 kedua-duanya ini sama. Nanti regulatornya tegangan VAC kita ambil dari ekstra trafo di 15 volt. Untuk soket 3 pin ya. Namun untuk penggunaan 2 pin atau 2 pengkabelan seperti ini sudah cukup. Jadi gunakan 2 pengkabelan dahulu. Apabila tidak kuat, untuk 2 driver bisa menambahkan 3 kabel. Jadi dicoba dari 2 kabel terlebih dahulu. Untuk SOCL yang 5 set maksimal di 65. Untuk yang 8 set transfer final maksimal di 75 VAC. Untuk testnya di sini kita menggunakan 5200. Kita upgrade ya. Untuk IC TL071 Texas Instrument sudah dilengkapi dengan kapasitor penstabil tegangan untuk yang 5 set. Untuk PSU sudah kita aktifkan, protect dalam keadaan saturasi saat all on. Klik. DCU-nya di 0,2, 0,3. Yang di transfer final mendekati 0. Acuan di kaki basis transfer tab 343, 346. Saya rasa untuk driver dalam kondisi normal. Kita tinggal coba menggunakan input musik. Untuk beban disarankan idealnya di 4 ohm ya. Karena untuk driver di sini tegangan bias sudah kita up dari skema standarnya. Otomatis bias akan lebih tinggi, suara akan lebih bertenaga, namun suhu yang ada di transfer final akan semakin panas. Sesuaikan dengan penggunaan, fasilitasi dengan kipas yang memadai juga ya mas. Untuk beban idealnya main di 4 ohm. Dalam posisi senyap, kita tinggal angkat potensinya masih.
masih untuk SOCL. Kita coba untuk driver yang SOCL juga yang 8 cm. Kita lanjut untuk SOCL yang 8 set transfer final. Tujuan ke Aceh. Untuk tegangan terbatas ya di sini, Mas. Namun kita memastikan untuk driver dalam kondisi normal. Lebih mantap lagi ditambahkan rangkaian input balan. Protek dalam keadaan saturasi kurang lebih 15 detik. Klik. Di skala 200 mV. Untuk DCO-nya di sini masih dalam saturasi ya. Ini lama-lama akan turun juga dengan sendirinya sampai mendekati di titik 0. 1, kita lanjut di final. Ini mendekati 0, acuan di kaki basis transfer TEF 400, di sini 393. DCO turun, tegangan bias akan menyesuaikan keseimbangannya. Untuk sensitivitas signal input maupun klip sudah kami modifikasi ya. Kita tambahkan resistor di bawah PCB untuk mengatur sensitivitas signal input maupun klip. Karena apabila driver ini standar, signal klipnya itu atau signal inputnya itu sensitif masih. Untuk idealnya main di 4 ohm ya, 2 speaker 18 in, PC 5 in, oke. Sudah terhubung pada speaker dalam posisi senyap, kita tinggal angkat potensinya masih. Collaboration by Ghibli BDL by Marvin Project Remix. Angker. Oke, sedikit kita terangkan untuk APEC H900 di sini ya. Kita menggunakan MOSFET RFP 250 produk OM original dan juga IC stepper IR2117. Kita di sini menggunakan komponen yang baru semua. Untuk penguatan op-amp JRC 4558. Ini akan mendapatkan DCO yang mendekati di titik 0. Untuk APEC 900 di sini sebenarnya wajib ada komponen tambahannya seperti halnya limiter, yang dimana nanti limiter akan dihubungkan dengan soket yang ada di sini dan juga sampingnya input. Namun berhubung di sini membeli driver kit atau APEC 900 saja, bagian di sini kita lepas karena ini sangat berbahaya ya. Apabila salah pasang regulator sama-sama 3 pin akan mengakibatkan fatal. Nanti kita tambahkan soket molek secara eksternal saja. Untuk APEC ini wajib menggunakan input balan karena bagian ground input yang ada di soket input di sini belum terhubung pada ground speaker atau ground PSU ya. Jadi apabila kita tidak jumper seperti ini akan mendapatkan DCO yang sangat tinggi. Dan caranya ground input kita jumper menggunakan kabel warna hitam. Kita tidak menjumper dari bagian bawah atau kita tidak menjumper secara paten. Karena apabila nanti ditambahkan kit input balan akan mendapatkan noise. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut,
kabel jumper warna hitam ini bisa dilepas apabila sudah ditambahkan kit input balan. Karena kit input balan ground inputnya atau VCC-nya akan terhubung pada ground driver atau ground PSU. Jadi kita tambahkan jumperan secara variabel di sini. Bisa dilepas apabila nanti menggunakan input balan. Untuk APK 900 di sini harus menggunakan 2 tegangan ya, MV dan juga HV. Untuk MV-nya kita pakai 45 VAC. Kita cek stepernya, kita lihat dari lampu indikator stepper saja. Karena stepper ini akan masuk dilalui dengan indikator stepper. Untuk HV-nya kita menggunakan 65 VAC. Di sini tegangan terbatas ya. Untuk APK 900 di sini sudah dilengkapi dengan kabel sisi red indikator. Di sini hanya 2 mas, protect dan on protect saja. Signal input belum include di sini. Jadi untuk input bagian ground yang ada kabelnya di sini ya mas. Dan juga untuk regulator protect menggunakan tegangan VAC, kita menggunakan 2 pengkabelan saja seperti ini cukup mas. Kita ambil dari ekstra trafo, tegangan VAC di 15 volt. Jangan sampai melebihi arus dan tegangannya ya, karena untuk rangkaian protect speaker rangkaian kecil. Oke, untuk PSU sudah kita aktifkan, protect dalam keadaan saturasi. Kita tunggu sampai indikator hijau aktif, klik. Kita langsung ke DCO ya, di skala 200 mV. Di sini sudah mendekati di titik 0 ya, 0,6. Untuk bias 299, 287. Oke, saya rasa untuk driver dalam kondisi normal. Untuk APK 900 di sini tegangan DCO dan juga biasnya sudah disetting otomatis ya. Kita cek bagian steppernya dengan input yang tinggi. Jadi untuk kelas H di sini saya rasa wajib menggunakan rangkaian input balan. Dalam posisi senyap kita tinggal angkat potensionya masih. Untuk steppernya sudah naik ya, namun tidak seberapa karena di sini menggunakan rangkaian setengah gelombang. Jadi untuk kelas ini sebenarnya disarankan juga menghindari PSU setengah gelombang ya, agar mendapatkan tegangan yang maksimal saat perpindahan stepper.
dan juga rangkaian input balan sebagai penguatan dorongan input ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah check out di produk kami. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.